kita semua tahu istilah plagiat banyak, apalagi di kalangan akademis, di kampus ya. Mahasiswa kalau sedang bikin karya, bikin skripsi, nah, suka ada istilah plagiat, plagiat. Ya sederhananya nyontek begitunya. Plagiat itu membuat karya dari hasil tangan orang lain tapi diakui sebagai karya sendiri, kan begitu. Di sini plagiatnya sudah menjadi isme banyak. Kalau sudah berbicara isme, berarti kan itu doktrin, ideologi. Kenapa di barat banyak isme-isme begitu? Karena barat menolak konsep wahyu. Kalau kita budaya timur, kita mengakui adanya agama yang turun dari langit, agama wahyu. Meskipun ada yang masih ada yang sudah tidak berlaku ya. Ada yang berlaku sampai hari kiamat, agama wahyu itu. Tapi kalau barat tidak menerima konsep wahyu, tidak. Karena sudah sekuler kan, barat yang sekarang itu. Maka ajaran-ajaran agama itu disebut isme gitu ya. Nah, nanti tidak hanya yang berasal dari agama, tetapi ya luas ya, muncul isme-isme. Memang itu seperti pengganti istilah agama gitu Pak kalau di kita. Nah, plagiarisme itu berarti sudah ideologi ya, doktrin pemikiran, menjadikannya seolah-olah karangan atau pendapat dan sebagainya milik sendiri. Nah itu ya. Nah, plagiarisme, maka konsep plagiat ini sudah menjadi isme, menjadi doktrin ideologi. Nanti banyak pengikutnya ya. Nah, salah satu tuduhannya terhadap Al-Quran, bahwa Al-Quran ini dinilai banyak kesamaan, kemiripan Pak dengan kitab-kitab suci umat terdahulu, seperti kitab suci orang Kristen, Bible ya, atau Perjanjian Baru, dan seperti kitab suci orang Yahudi ya, atau Perjanjian Lama, kitab Torah. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sebetulnya isu seperti ini Al-Quran sudah jelaskan kok. Dan tuduhan plagiarisme kepada Al-Quran itu sudah terjadi sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Bahwa Allah berfirman di dalam surah Al-Anfal ayat 31. Nabi menghadapi orang-orang yang menuduh bahwa Al-Quran ini plagiat, jiplakan, itu sudah ada. Jadi kalau sekarang orang-orang seperti ini muncul kembali, ternyata bukan gerakan baru ya. Al-Quran sudah kebal, sudah biasa. Karena nanti tuduhan plagiarisme kepada Al-Quran itu minim bukti, begitu Pak. Mereka hanya asal menuduh saja, buktinya mana? Nanti dituduhkan ya bukti-bukti, tapi tidak menjadi hujah, begitu ya, tidak menjadi dalil yang benar. Allah berfirman, wa idza tutla alaihim ayatuna qalu qad sami'na law nasha'u laqulna mithla hadza in hadza illa asatirul awwalin ya. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, qalu, mereka mengatakan, qad sami'na, kami pernah mendengar kitab seperti ini. Law nasya'u laqulna mithla hadza, jika kami menghendaki, niscaya kami dapat membacakan yang seperti ini. Ini sama saja dengan kitab-kitab yang dulu. In hadza illa asatirul awalin. Al-Quran ini tiada lain hanyalah dongeng-dongeng orang-orang terdahulu. Tuhnya. Jadi menuduh bahwa Al-Quran ini bersumber dari jiplakan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, surah Al-Furqan ayat 5. Wa qalu asatirul awwalina iktatabaha fahiyatumla alaihi bukrataw wa asila.
Dan mereka berkata, itu Quran itu hanya dongeng-dongeng orang-orang terdahulu yang diminta agar dituliskan. Fahiyatumla alaihi, lalu dibacakan dongeng itu kepadanya, bukrotau wa asila, setiap pagi dan petang. Nah, kedua ayat ini Bapak Ibu menunjukkan bahwa di zaman Rasulullah SAW para kaum musyrikin, ya, orang-orang kafir saat itu sudah menuduh bahwa Al-Quran ini adalah jiplakan. Imam At-Tabari rahimahullah di dalam kitab tafsirnya, ya, Tafsir At-Tabari, menguraikan di antara makna ayat yang barusan kita baca itu adalah Al-Quran bagi kalangan musyrikin Mekah, bagi orang Mekah nih dulu, ya, merupakan jiplakan tuh kisah-kisah kuno umat terdahulu. Mereka juga menduga bahwa Rasulullah SAW mendapatkannya dari kaum Yahudi. Jadi Imam At-Tabari mengatakan, aktatabaha Muhammadus sallallahu alaihi wasallam anil Yahudi, an Yahudi. Bahwasanya Nabi Muhammad SAW dituduh, ya, menuliskan Al-Quran itu dia mendapatkan dari orang-orang Yahudi. Kemudian Imam Al-Qurtubi juga dalam tafsirnya, Tafsir Al-Qurtubi, menjelaskan satu riwayat dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas memandang kaum musyrikin dulu menuduh Rasulullah SAW menjiplaknya dari 3 orang. Ini Quran katanya Nabi dapat belajar itu dari 3 orang. Semuanya adalah ahli kitab, orang Yahudi Nasrani. Yang pertama kata Ibnu Abbas, Abu Fukaihah Maula Bani Al-Hadrami. Ini tokoh ahli kitab di zaman Nabi dulu. Jadi bukan hanya Waraqah bin Nawfal, banyak. Yang kedua Adas ini orang Nasrani yang kerja di kebun anggurnya, ya, salah seorang penduduk di Mekah dulu, di dekat Taif, ya. Ketika Nabi pulang dari Taif berdakwah, dilempari itu yang kakinya berdarah, ya, giginya patah, ya. Nabi berdarah, kemudian berteduh, ya, di kebun anggur itu. Nah, ada yang menghampiri, kan, seorang anak muda beragama Nasrani, ya, itu Adas itu. Yang pernah dengar Bapak Ibu yang waktu itu Nabi SAW ditawari oleh malaikat Jibril dan malaikat penjaga gunungnya untuk menimpakan gunung ke atas pemukiman warga Taif yang melempari Nabi itu. Tapi kata Nabi, jangan, gitunya. Padahal Nabi berdarah-darah ini. So, kalau misalkan Bapak Ibu kabayang, kita berdakwah ke satu kampung, dilempari sampai kita berdarah-darah, ditawari oleh malaikat badai ditinggang moal cenah eta ku gunung. Mun urang cigananya, urang panuju aing tinggang lah sekalian, gitunya. Tapi Nabi mengatakan tidak, innahum qaumun la yafqahun, mereka kaum yang tidak mengerti. Dan aku berharap, kata Nabi, hadir generasi soleh di antara mereka, keturunan mereka. Ternyata betul, kan? Dari Taif itu nanti muncul sahabat Abu Hurairah, ya, yang belajar dengan Nabi hanya 3 tahun saja, dari tahun ke-7 Hijrah, ya, di Madinah. Jadi Abu Hurairah itu tidak dari awal, banyak 3 tahun akhir. Sampai Nabi wafat itu baru kenal 3 tahun dengan Nabi, ya. Tapi Abu Hurairah bisa mencatat hadis paling banyak. Kenapa? Innahu hadirun hina la yahdurun wa innahu yaktubu mala yaktubun, kan begitu kata sahabat lain.
Abu Hurairah itu yahdiru ma la yahdurun, dia hadir ketika orang lain tidak hadir, dan dia mencatat ketika orang lain tidak mencatatnya. Ya unggal dinten atau cicing na panto Nabi geus Pak. Tiap hari kan di pintu rumah Nabi itu kan Nabi rumahnya nempel seperti ruangan ini. Nah itu di depan pintunya tuh Abu Hurairah tidak kemana-mana, di situ saja. Jadi kobong asrama anak itu disebutnya Ashabus Suffah. Kadang-kadang kalau lapar minta makan ke Nabi. Ketuk pintu Nabi, bahasanya itu, ya Rasulullah, apakah ada rezeki saya di rumah Anda gitu. Waktu kami para santri belajar, saya dulu di pesantren belajar hadis ini, Ustadz mengatakan awas jangan dipraktekkan, gitu. Ngetrok pintu rumah Ustadznya, Ustadz ada rezeki saya di rumah Ustadz gitu. Kemudian juga Jabir, ya, ini 3 orang yang dinilai ahli kitab yang mengajari Nabi Muhammad ayat-ayat Al-Quran gitu. Kata Ibnu Abbas, ya. Sudah, jadi sampai di sini kita tahu bahwa plagiarisme itu adalah ideologi untuk pandangan menganggap sebuah karya sebagai jiplakannya. Dan Al-Quran itu menjadi sasaran, ternyata sudah sejak dari dulu. Allah Subhanahu wa taala tadi berfirman di dalam Al-Qur'an bahwa Al-Qur'an ini pernah berhadapan dengan orang-orang yang meragukan keautentikannya, begitu. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, jika kita lebih mendalami tentang corak kritik plagiarisme ini, terdapat 3 pandangan yang populer, ya. Intinya bagaimana cara menyerang Al-Quran itu, begitu. Para orientalis itu adalah orang barat yang belajar ketimuran, gitu Pak. Kalau orang timur yang belajar kebaratan disebut oksidental. Kalau ini oriental, ya, orientalis. Jadi orientalis ini biasanya Pak Bu memiliki 3 corak pandangan, ya, untuk menyerang Quran itu. 1, menyerang sumbernya. Di Quran bukan dari wahyu dari langit, malak Jibril, wah di mana, ngawur. Itu tulisan biasa, hasil jiplakan, gitu Pak. Jadi sumbernya yang diserang. Kritik terhadap otentisitas sumber. Corak ini sering disebut sebagai behind the text, gitu ya, dalam diskusi plagiarisme. Salah satu pionirnya adalah Montgomery Watt. Kalau Bapak Ibu kenal, bilih penak di jalan di angkot, tak iya jalmina. Nanti kalau ketemu Watt gitu. Nah, orang ini yang mempelopori corak yang pertama, ya, corak kritik behind the text. Jadi menyerang sumber, ya. Tidak mungkin ada teks berasal dari langit, bullshit. Ya, semua teks tidak lahir dari ruang hampa. Gitu Pak. Dipengaruhi oleh banyak faktor ketika teks itu ditulis, gitunya. Nah, itu kan asumsinya begitu. Jadi yang harus dikaji adalah faktor-faktor yang mendukung teks itu. Seperti Bapak misalkan hidup di zaman Covid, menerbitkan buku, pasti tentang Covid kabahas. Ya, ada pengaruh dari sosial, ya, dari kondisi penulis saat itu, zaman, ya, ilmu yang berlaku. Itu semuanya jadi pertimbangan bahwa ini sumbernya pasti dari penulis manusia, bukan dari Tuhan. Nah, itu kritik yang pertama, mengkritik sumber, gitu Pak. Ya, sumbernya yang dikritik. Yang kedua, ada yang mengakui bahwa oh ini betul, ini cipta karya Muhammad, sumbernya dari Muhammad. Kalau yang pertama kan sumbernya jiplakan, Muhammad menjiplak, begitu ya, dari kitab lain yang lebih kuno. Itu yang pertama. Kalau yang kedua, ini sepertinya tulisan Muhammad kok, tidak ada bukti Muhammad pernah berguru kepada siapa, begitu. Tapi
tidak lepas dari kesalahan. Ini Muhammad salah ini, gitunya. Jadi yang kedua ini sumbernya diakui, sumber dari Muhammad SAW, dari Nabi yang menulis katanya begitu. Nah, tetap saja tidak sampai kepada Allah banyak. Jadi penulisnya Muhammad SAW, tapi isinya tidak lepas dari kesalahan. Karena Muhammad bisa saja salah, begitu, keliru. Yang ketiga, corak yang ketiga, ada juga peneliti orientalis yang mengkritik Quran langsung menggabungkan kedua-duanya. Dalam satu tulisannya dia menyerang sumbernya pasti dari jiplakan, isinya kredibilitasnya pun diragukan. Banyak. Nah, ini mohon diketahui. Jadi pada kajian orientalis tentang kritik ya terhadap Al-Quran atau isu plagiarisme ini ada 3 corak. Yang pertama, mengkritik sumbernya. Dari mana ini umat Islam Al-Quran punya data-data ayat seperti ini? Ini kan mirip Bible, ini kan mirip Torah, ini kan mirip Weda. Wah, Muhammad menjiplak, gitu ya. Jadi yang pertama, diduga bahwa Al-Quran ini salinan dari kitab suci umat terdahulu. Yang kedua, orang-orang di kalangan orientalis yang mempercayai bahwa ini adalah tulisan Nabi Muhammad SAW, tapi diragukan kebenarannya. Dan yang ketiga adalah gabungan dari semua. Nah, si Bapak eta nolol deui banyak menatos tadi. Nah, Bapak dan Ibu, kalau tadi Quran disebut asatirul awalin, jiplakan dari dongeng-dongeng umat terdahulunya, ternyata Pak, corak kedua yang mengakui bahwa ini tulisan Muhammad cuma tidak lepas dari kesalahan, itu juga ada di dalam Quran. Al-Furqan ayat keempat. Wa qala alladziina kafaru, dan orang-orang kafir berkata, in hadza, Al-Quran ini tidak lain hanya illa ifkun, kebohongan, iftarohu, yang diada-adakan, wa'anahu alaihi qaumun akharun, diada-adakan oleh Muhammad dan dibantu dibuat oleh orang-orang lain. Tuhnya. Jadi ayat ini menuduh Quran ini tulisan Nabi Muhammad SAW. Faqad ja'u dzulman wa zuron, kata Allah, sungguh mereka telah berbuat zalim dan dusta yang besar menyebut Al-Quran itu tulisan Nabi Muhammad SAW. Tuh Pak, jadi tuduhan-tuduhan yang muncul sekarang banyak. Itu sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Dan Quran merekamnya lagi. Jadi Bapak Ibu, bagi kita kalau kita cermat tidak akan kaget ya. Aya deui Abu Lahab zaman baheula, Abu Jahal zaman baheula, aya Abu Sufyan, untung masuk Islam sing jadi Abu Sufyan atulah gitunya. Pan dulu ada Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan, ini trio abu-abu. Nah, ada Fir'aun zaman dulu begitu. Sekarang ada lagi tidak? Ada Namrud, ayah Namrud ge Pak. Ada Korun, ada. Sekarang ada Korun, ada. Ada Haman, penjilat pemerintah, ada. Pak, komplit. Jadi kenapa hikmahnya Al-Quran tidak langsung menyebut nama kalau menjelaskan tokoh-tokoh yang buruk Pak? Ya, banyaknya gelar, banyak. Fir'aun gelar, Nimrod gelar, banyak, Abu Lahab gelar gitu. Ya, Korun dan Haman itu perdebatan. Kalau Haman itu gelar, kalau Korun perdebatan. Ada yang menyebut namanya asli, itu ada yang menyebut itu julukan si Korun. Tapi kalau Quran menyebut orang-orang soleh, disebut namanya itu. Seperti para nabi, banyak. Para nabi disebut namanya. Maryam, Imron, Luqmanul Hakim. Nah, sebut namanya Pak ya. Mohon. Selalu ada pengecualian. Al-Quran selalu ngajak mikir Pak kalau dibaca. Apa pengecualiannya? Zulkarnain.
Zulkarnain itu adalah orang durhaka atau orang soleh? Orang soleh. Tapi disebut nama atau gelar? Disebut nama atau gelar? Kalau di sini nama Pak Haji ya. Pak Haji Zulkarnain. Tapi kalau di Quran Zulkarnain itu adalah gelar. Jadi orang soleh tapi disebut gelar oleh Quran. Zulkarnain, orang yang memiliki 2 korn. Korn itu ada yang mengartikan tanduk, ada yang mengartikan kurun waktu ya, generasi zaman. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, jadi corak pertama para orientalis tadi mengkritik sumber. Al-Quran sudah menyebutkannya di surah ini sajalah, Al-Furqan ya, ingat. Tadi kan Al-Anfal juga sama. Kita ambil Al-Furqan wa qalu asatirul awalin. Mereka berkata itu hanya dongeng-dongeng orang terdahulu. Iktatabaha fahiyatumla, yang minta agar dituliskan lalu dibacakan. Alaihi bukrata wa asila, dibacakan kepadanya pagi dan petang. Ini Al-Furqan ayat 5. Sedangkan tuduhan kepada Nabi Muhammad sebagai penulisnya langsung juga ini Al-Furqan, masih Al-Furqan ayat sebelumnya ayat 4. Wa qala alladziina kafaru, orang kafir berkata, in hadza illa ifkun iftarahu wa anahu alaihi qaumun akharun. Al-Qur'an ini hanya ifkun teh kabar yang belum tahu kebenarannya. Ifkun itu ya kabar gosip ya kabar burung. Itu kalau dibicarakan oleh bapak dan ibu, membicarakan orang yang statusnya masih kabar burung, itu dosa ifkun. Kan membicarakan orang itu ada berapa macam? Ada banyak ya. Ada gibah. Kenapa disebut gibah? Goba ya gibu. Gibatan itu dari goib. Orang yang dibicarakan goib tidak ada di situ. Ada lagi buhtan. Oh maaf, gibah itu membicarakan orang yang goib, tidak ada ya gibah. Dan yang dibicarakan itu fakta. Makanya ibu tidak boleh mengatakan, bapak ini mah bukan gibah, iya mah fakta. Justru karena fakta itu gibah. Karena kalau bukan fakta, misalkan bapak ibu sengaja berbohong, sengaja berbohong untuk membumbui gibah itu ya. Ada kebohongan di sana yang dibuat dengan sengaja, ada dosa yang lain itu. Buhtan. Namina buhtan. Kalau yang dibicarakan itu justru simpang siur, tidak tahu benar atau salah, tapi diobrolkannya dah rame gitunya. Eta ifkun, tak iya ifkun, illa ifkun. Itu ada gibah, ada buhtan, ada ifkun. Itu baru dari segi konten banyak. Apa konten obrolan? Kalau fakta yang diobrolkannya gibah. Kalau bohong, bukan ya. Kalau di kita fitnah, kalau dosanya itu buhtan. Tapi kalau tidak tahu benar atau salah, gosip, kita bicarakan saja, itu ifkun. Ada satu lagi, syatmun. Kalau syatmun ini bukan dari konten, tapi dari orang yang dibicarakan. Kalau gibah, buhtan, ifkun, orangnya tidak ada. Gibah itu kan goib. Tapi kalau syatmun ada orangnya. Ya. Apa terbalik gitu. Syatmun dengan buhutan saya lupa ya. Ya begitulah. Jadi membicarakan kejelekan orang di hadapan orangnya. Ya buhtan kalau tidak salah itu ya. Syatmun itu yang tadi ya, takut terbalik. Nah, kalau namimah apa? Ada namimah itu. Adu domba. Kalau kata ibu tadi fitnah, dalam bahasa Arab apa? Tuhmahnya. Tuhmah tuh ada berapa tuh? Gibah, ya buhtan, ifkun, syatmun, namimah, gibah tuhmah, gitu Pak. Tuh 6 macam dosa membicarakan orang ya. Duh, mana kita terupi-rupinya. Kita ngobrolkan batur birage. Nah ini Nabi Muhammad SAW pun dianggap ifkun ya.
kabar yang Nabi sendiri tidak tahu, ini tidak mungkin tahu gitu ya, benar atau salahnya Quran itu gitu ya. Nah, kita bahas Pak yang pertama dulu ya, yang ini mengkritik sumber, bahwa Al-Quran dianggap sebagai jiplakan dari kitab suci umat terdahulu. Ini yang pertama yang akan dibahas terlebih dahulu, kan ini harus dijawab banyak. Yang kedua itu nanti tentang penulisnya Muhammad, tapi isinya benar nggak nih, kan gitunya. Muhammad kan hidup 14 abad yang lalu, wah sudah tidak relevan dengan zaman sekarang ini, kan begitu. Yang ketiga nanti dengan membahas yang pertama dan kedua otomatis terjawab nukatilunya, karena yang ketiga kan kolaborasi. Jadi yang pertama dulu ya. Yang pertama pun lumayan ini Pak, mungkin sampai duhur. Yang pertama mengkritik sumber gitu Pak, behind the text. Quran dianggap menyalin, menjiplak dari kitab suci sebelumnya. Contoh misalkan dalam karyanya yang terkenal Islam and the West, Profesor Philip Kahiti, ini terkenal sekali Pak, ahli sejarah. Ada buku yang terkenal di Indonesia itu The History of the Arabs ya. Dia mengatakan sumber-sumber Al-Quran itu tidak diragukan lagi berasal dari Kristen, Yahudi, dan tradisi pagan Arab. Ini kan saprak jadi profesor Pak, kieu tah kasimpulanana. Kata Hiti, jadi dia berspekulasi di Hijaz itu Mekah Madinah. Dulu terdapat komunitas saudagar, tukang dagang, dan budak-budak beragama Nasrani. Dari mereka itulah katanya Rasulullah SAW meminjam tradisi Nasrani, mencontek, meminjam konsep, banyak belajar gitu Pak, sampai bisa mendapatkan atau menuliskannya di dalam Al-Quran. Jadi yang dikritik itu sisi sumbernya ini, jiplakan. Ya, tidak mempermasalahkan siapa yang menulisnya. Eta marek Muhammad minta dipangnuliskeun gitu Pak. Tidak jadi sorotan, yang jadi sorotan adalah jiplakan nih. Ini jiplakan. Ayat di Quran yang ini sama dengan ayat di Bible yang ini, gitu Pak. Ayat di surah Anu sama dengan di Torah Yahudi surah Anu, itu banyak. Ayat di surah Al-Kahfi misalkan ini sama dengan cerita rakyat di Palestina gitu, di negeri Syam, tentang Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi itu kan ya tidak ada di dalam Injil Kristen, dalam Torah Yahudi tidak ada kisah itu, tapi orang Yahudi tahu. Dari mana? Dari kisah turun temurun, dongeng. Jika orang mah dongeng sangkuriang gitu Pak. Tapi kan itu dari kejadian nyata dulu. Artinya Ashabul Kahfi itu viral dulu Pak. Ya, cuman tentang kebenarannya nanti jadi perdebatan. Makanya Al-Quran menjelaskan, menjawab itu. Itu bukan jiplakan dari kitab Bible-nya. Nah, tapi dituduh Nabi Muhammad SAW menjiplak dari budaya lain begitu. Di mana tuh? Diajar nanya panggihna kumaha. Nah, misalkan yang lain nih, Christy Wilson dalam karyanya Introducing Islam mengatakan bahwa Nasrani bukan Nasrani, tapi justru tradisi Yahudi, Judaism, yang merupakan sumber jiplakan Al-Quran. Jadi kata Christy Wilson itu bukan dari Kristen Muhammad menjiplak itu dari Bible, tidak, tapi dari Yahudi katanya. Perkataan Wilson ini juga diamini oleh Charles Torrey dalam karyanya The Jewish Foundation of Islam. Tuh, Jewish Foundation of Islam judul karyanya Pak. Ya. Jadi Islam itu dianggap sumbernya dari agama Yahudi, pondasinya itu. Nah, kenapa mereka berani menuduh seperti ini Pak? Karena ada kaidah. Kaidah lah mun di urang mah nya.
kaidah teh patokan begitu untuk yang menjadi asumsi secara kolektif para pengkaji teks itu. Jadi kaidah dalam teori plagiarisme itu, jika ada kesamaan antara teks yang datang kemudian, Quran kan datang kemudian, ini Quran ada yang sama dengan kitab yang telah ada sebelumnya, maka dinilai teks yang datang kemudian ini menjiplak dari teks yang ada sebelumnya. Dari mana lagi katanya begitu? Muhammad ini pasti baca Torah, baca Bible, diambillah ayat-ayatnya dari sana dari sini, jadilah Al-Quran. Jadi berpijak dari kaidah di atas, sebagian orientalis ya, untung ya tidak semuanya sih, cuma mayoritas begitu, sampai pada kesimpulan bahwa ayat-ayat yang sama antara Bible dan Al-Quran menandakan bahwa Al-Quran meminjam kandungan Bible. Nah biasanya Pak Bu, ayat yang sering dituduh sebagai jiplakan itu, ini biasanya satu, ayat-ayat tentang penciptaan langit dan bumi, karena Torah, Injil dulu menyebut Allah menciptakan bumi 6 hari. Ya, disebutkan 6 hari. Muhammad pun menyebut di dalam Quran Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit bumi 6 hari. Tuh nurutan cenah, gitu Pak. Nurutan. Yang kedua, kisah permulaan manusia, bahwa Al-Quran disebut menjiplak kisah Nabi Adam, Ibunda Hawa, dan Iblis yang dulu tinggal di Taman Eden, kemudian dikeluarkan semuanya oleh Allah datang ke dunia. Itu kisah yang berasal dari kitab Torah Yahudi, karena memang di Torah Yahudi ada begitu. 3, kisah para nabi Bani Israel. Nah ini yang paling banyak. Dari mulai, kalau mau Nabi Ibrahim dimasukkan ya sebagai nenek moyang Bani Israel, dari mulai Ibrahim, Ishak, Ismail, banyak. Kemudian Yakub dan Yusuf. Kalau Yusuf di zaman Ibrahim ya, Ibrahim yang dikritik apa namanya, bahwa Ibrahim memiliki istri yang pertama tidak memiliki putra, kemudian menikahi istri kedua Siti Hajar, lalu memiliki putra bernama Ismail. Nah nanti bagaimana ya, jadi kalau pas Nabi Muhammad SAW itu dituduh menjiplak ya, kalau ada yang sama dituduh menjiplak. Tapi kan di Quran itu banyak Pak kisah tambahan yang tidak ada di dalam Bible, yang justru kisah tambahan itu jadi bukti bahwa Quran tidak menjiplak. Contoh misalkan di zaman Nabi Musa, di Bible ada, di Torah Yahudi dan Perjanjian Lama orang Kristen ada tuh kisah Musa dikejar Fir'aun sampai Fir'aunnya tenggelam. Setelah tenggelam selesai. Di Torah Bible itu tidak ada kisah lanjutan. Tapi di Quran surah Yunus ada. Al yauma nunajji'u bi badanika itu. Litakuna ayatan linas itu ya. Hari ini kujadikan kami menolong menyelamatkan jasadmu Fir'aun. Fir'aunnya sudah mati, tapi jasadnya ditemukan, diselamatkan oleh Allah. Sehingga ada orang Mesir dulu mencari jasad dia, ditemukan lalu diambil, lalu dimulasara, diurus seperti pengurusan jenazah ala budaya Mesir. Diurapi dengan balsem begitu ya, dibalur, dimakamkan sedemikian rupa. Dan kejadian ini tidak ada yang tahu. Nah, itu hanya terjadi di kalangan orang Mesir saja. Sehingga Bible, Torah Yahudi, Bible pun tidak menyebutkan ya.
adanya jasad Fir'aun yang selamat. Tapi Quran menyebutkan, ya. Nah, kalau misalkan ada kelebihan seperti itu dari Quran, kelebihan data yang justru bagi kita jadi bukti bahwa Quran tidak menjiplak, justru bagi mereka itu kelebihan data tersebut menjadi kritikan juga, bahwa Muhammad di sini ngarang, dianggap salah begitu. Kalau Nabi Ibrahim misalkan, ya, dianggap tidak pernah datang ke Mekah begitu, ke Arab. Ini Muhammad mengatakan bahwa Ibrahim menyimpan Siti Hajar dan Ismail di lembah Mekah. Mana ada Ibrahim ke Mekah, kan begitu. Karena memang di Bible, di Torah tidak ada kisah Ibrahim ke Mekah. Jadi kalau Quran ada kelebihan, tidak dianggap sebagai orisinilitas, tidak disebut orisinil data itu, tapi dianggap ngawur gitu, Pak. Adapun yang sama dengan Bible dianggap menjiplak gitu. Jadi tidak ada ruang bagi Al-Quran untuk bisa dipercaya sebagai kitab suci yang memiliki data sendiri, ayat. Nah itu kecurigaan kita bahwa mereka itu sentimen itu, ya. Jadi tidak jujur, tidak apa adanya, tapi justru ada apanya ini mengkaji Quran itu. Pak, kalau mereka mempermasalahkan ayat penciptaan langit dan bumi misalnya nomor 1, ya. Kan jelas bahwa di Quran itu menurut Dr. Maurice Bucaille, ya, dari Prancis, ahli bedah itu, menulis buku La Bible, La Coranet, La Science itu, ya, Bible, Quran dan Sains Modern. Beliau mengatakan Al-Quran itu apik sekali, apik, kemudian aman, ya, karena menyebut 6 hari dengan istilah ayam. Kemudian tidak dirinci 6 hari itu seperti apa, tidak. Artinya ketika penelitian sains sekarang berkembang, lalu terbukti bahwa penciptaan langit dan bumi itu sangat lama, tidak mungkin 1 pekan, maka Al-Quran ini tidak bisa dikritik karena bahasanya yang apik, kata Dr. Maurice Bucaille. Di mana apiknya? Bahwa al-yaum itu, Imam Ar-Raghib Al-Asfahani menjelaskan al-yaum di sana fi lugatil Arabi, dalam bahasa Arab, yubaru bihi an waqti tulu'i syamsi ila gurubiha, lumrah, ya, biasa disebut untuk rentang waktu 1 hari 24 jam dari terbit sampai terbenam matahari. Wa qad yubaru bihi an middatin minaz zaman, dan juga suka digunakan untuk merujuk makna rentang waktu yang lain, rentang waktu tertentu, ayat data kanat. Jadi ketika Quran menyebut 6 masa, itu beda dengan nanti 6 hari di dalam Torah dan Bible. Karena di dalam Torah dan Bible itu dijelaskan hari Senin apa, Selasa apa, gitu, Pak. Itu kesalahannya. Bahkan hari pertama, hari Ahad itu sudah diciptakan pohon-pohon, padahal matahari diciptakan hari ketiga, keempat penerangan itu. Artinya secara saintifik tidak bisa diterima bahwa pohon bisa tumbuh tanpa ada cahaya matahari. Kan banyak kesalahan gitu, ya, tentang ayat-ayat penciptaan langit dan bumi di dalam Torah dan Bible Kristen. Tetapi di dalam Quran ini rapi sekali. Nah, jadi tidak mungkin mencontek dari sana. Kemudian Bapak Ibu, yang kedua adalah kisah Nabi Adam, Siti Hawa dan Iblis nih. Silakan bandingkan. Ya. Kisah Adam, Siti Hawa dan Iblis di dalam Torah dan Bible Kristen itu yang menjadi latar belakang adanya pandangan merendahkan perempuan. Jadi kalau menjiplak, pasti Quran pun akan merendahkan perempuan.
Apa yang dikatakan Torah dan Bible, Perjanjian Lama, Torah Yahudi dan Nasrani, Perjanjian Lama kitab Kristen, tentang kisah Nabi Adam dan Ibunda Hawa alaihissalam. Ibunda Hawa dituduh sebagai biang kerok, kan begitu, atas keluarnya Adam dari surga karena Hawa yang membujuk. Dan si biang kerok ini dimarahi Tuhan. Sebelum mereka dikeluarkan dari Taman Eden, maka perempuan dikutuk dulu. Dikutuk untuk merasakan sakitnya mengandung dan melahirkan. Jadi menurut dia, ini baca nih. Kan ini bacaan ini saya tuliskan alfabetnya ya. Jadi LH Isya Ammar Harbah Arbeh Isfone Beherone. Firman-Nya kepada perempuan itu, kepada Hawa, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Ya. Ini hukuman sakitnya mengandung itu menurut kitab Yahudi dan Nasrani. Bi'esepteldim banim, dengan kesakitan kau melahirkan anakmu. Bel isyeh tesukate vehu yimsol bah ya yimsol bah. Tetapi engkau akan birahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Ayat ini Pak, menurut para ahli ya perbandingan agama dan juga menurut para pengkaji tradisi Yahudi, ayat ini yang menyebabkan Barat dulu gereja juga merendahkan perempuan. Mereka jijik sekali kepada perempuan itu, makanya biarawan tidak menikah itu. Nah, perbuatan kotor bercampur dengan perempuan itu. Yang akhirnya melahirkan paham misogini, paham merendahkan perempuan, dan ini menyebar ya di kalangan orang-orang zaman dulu, bahkan di Arab juga ada. Makanya anak perempuan itu dikubur hidup-hidup. Jadi Siti Hawa itu tokoh yang tidak baik ya, negatif. Itu karena diduga sebagai biang kerok keluarnya Adam dari surga, dan dia mendapat kutukan Tuhan. Sampai hari ini perempuan ya, manusia sejenis Hawa masih mendapat kutukannya. Jadi Bu, menurut ajaran Torah dan Bible Kristen, Torah Yahudi dan Bible Kristen, ibu mengandung melahirkan itu kutukan. Nah, ini kan berbeda dengan Al-Quran yang menyebut bahwa Ibunda Hawa wanita solehah. Surah An-Nisa ayat pertama justru menuliskan bahwa Siti Hawa itu disebut zaujaha, pasangan Adam. Penyebutan zaujaha itu menunjukkan bahwa Hawa setingkat, sekualitas dengan Nabi Adam kesolehaannya. Dan di dalam surah Al-Baqarah, kesalahan memetik buah huldi itu tidak disebut sebagai kesalahan perempuan, tapi disebut kesalahan berdua. Makanya lapatnya fa'azzalahuma syaiton gitu. Maka setan mengelabui kedua-duanya, dan sudah selesai masalah itu. Adam sudah bertobat, sudah diterima taubatnya, sudah tidak ada penyesalan bagi kita. Kalaulah dulu tidak memetik buah terlarang, mungkin kita hidup di surga. Ente kan baca tuh dari awal, wa id qala rabbuka lil malaikati ini jailun fil ardi khalifah. Dari awal sudah ditakdirkan, aku akan menciptakan manusia untuk jadi khalifah di bumi. Itu memang pelanggaran itu memang sudah Allah rencanakan untuk menguji apakah manusia ini benar sudah bisa memilih. Kan makhluk yang Allah punya itu dulu malaikat, itu tidak punya pilihan, taat saja begitu. Allah ingin ciptakan makhluk baru yang bisa memilih antara taat dan maksiat. Tadi tes, dicek sound gitu Pak. Di Taman Eden teh cek sound itu mah. Dicek, Adam wala taqrabu hadhihi sajarah wala taqrabah hadhihi sajarah, kalian berdua jangan mendekati pohon ini ya. Tidak ada apa-apa, pohon itu biasa saja. Maka ketika Adam melanggar itu, ini terbukti makhluk ini sudah bisa memilih, beda dengan malaikat. Oh bagus, kata Allah, ini sudah bisa memilih. Ya silahkan ke dunia sekarang.
kita mah dites sungkul, bisa ente milih sorangan, punya kehendak bebas gitu Pak. Ternyata Adam punya kehendak bebas ya, tapi yang dipilihnya itu kesalahan gitu. Nah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kalau ditakdirkan misalkan Nabi Adam tidak memetik, berarti Adam memilih taatnya. Kalau Adam terus taat, tetap saja satu waktu nanti Allah akan menyuruh keduanya untuk pergi ke alam dunia. Angareh gitu, benten jalur rungkul. Tapi perbedaan jalur itu sudah diketahui oleh Allah, meskipun itu adalah ikhtiar atau pilihan Nabi Adam alaihissalam. Nah, jadi disebut zaujaha Siti Hawa itu menunjukkan perempuan solehah. Karena kalau perempuannya tidak solehah, tidak sesoleh suaminya, biasanya sebutannya tidak zaujaha. Tapi imro'ah kan pernah kita bahas dulu ya, ketika membahas revolusi feminisme. Kalau Bapak Ibu masih ingat atau masih lupa, gitu ya. Nah, pami lupa ada di YouTube ya. Jadi menunjukkan zaujah ini wanita solehah ya. Karena kalau tidak soleh itu disebut imro'ah. Seperti surat At-Tahrim menyebut istri Nabi Nuh, Nabi Lut, imro'ata Nuhin wa imro'ata Lutin. Istri Nuh, istri Lut. Dua-duanya kan wanita yang durhakanya. Tuh ku ieu mah ibunda Hawa teh solehah. Dan mengandung, melahirkan, menyusui, ibu itu bukan kutukan, tapi kemuliaan. Itu surah Luqman ayat 14. Wa wasainal insana biwalidayhi, kami wasiatkan kepada manusia untuk berbakti kepada orang tua. Kenapa disebut jasa ibu? Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisoluhu fi amain. Karena ibunya sudah mengandungnya dengan susah payah, melahirkan lalu menyusui sampai disapih 2 tahun. Itu kan disebutkan. Dengan jasa ibu itu si anak harus berbakti kepada ibunya, artinya kemuliaan. Tuh, ini kan sudah beda. Ini sudah bukan jiplakan. Bahwa 2 kisah tentang Adam dan Hawa di Quran dan di Bible, Torah Yahudi, menciptakan 2 nasib perempuan yang berbeda. Di barat mah perempuan itu direndahkan, misogini, karena dianggap makhluk terkutuk, makhluk berdosa, biang kerok jatuhnya Adam dari surga. Kalau di Quran, wanita solehah ibunda Hawa alaihissalamnya, dan mengandung melahirkan itu adalah kemuliaan bukan kutukan. Sopa, apalagi kalau membahas kisah para Nabi Bani Israel. Saya sebutkan saja poin-poin pentingnya ya. Di kisah Nabi Yusuf bertemu Raja Mesir ya. Kan Nabi Yusuf tadi dibeli oleh bendaharawan dulu, bendaharawan Mesir, yang nanti istrinya tertarik kepada Nabi Yusuf itu. Dari situ kan masuk penjara. Di penjara kan diangkat jadi nabi. Yusuf itu bisa menakwil mimpi. Nah, si bendaharawan yang tadinya membeli Yusuf itu kan punya atasan sebagai raja Mesir. Raja Mesir ini galau karena mimpi yang tidak dipahami. Maka Yusuf keluar dari penjara itu karena bisa menakwilkan mimpinya. Nah, kebetulan raja di zaman Nabi Yusuf, raja Mesir itu, Quran tidak menyebutnya Fir'aun, tidak. Kalau di Bible, di kitab Torah Yahudi dan Bible Kristen disebut Fir'aun, Paroh. Sekarang melalui pengkajian arkeologi, para ahli ya sejarah, peneliti semua mendapat informasi dari penggalian arkeologi situs-situs kuno di Mesir, bahwa memang Fir'aun itu baru muncul sebutan itu di zaman Nabi Musa, Ramses II. Jadi sebelum itu di zaman Nabi Yusuf belum ada sebutan Fir'aun. Makanya Quran itu tidak menyebut Fir'aun, menyebutnya Al-Malik, raja gitu Pak. So, Bapak ke bandingkan. Di Quran mah Fir'aun raja Mesir zaman Nabi Yusuf disebut raja Malik. Kenapa? Karena memang belum ada sebutan Fir'aun itu. Itu satu kehebatan Quran ya dari segi historis. 2, karena yang menjadi raja Mesir itu bukan turunan Mesir, turunan Fir'aun bukan. Tapi dia itu penjajah ya,
Raja Hiksos itu orang Madian, orang Arab gitu Pak. Dan yang ketiga, dia itu ada akhlak solehnya begitu, makanya tidak disebut gelarnya yang buruk, tapi disebut Al-Malik, raja itu. Sedangkan di dalam Bible, di dalam Torah Yahudi, kisah Yusuf itu disebut raja waktu itu adalah Fir'aun, padahal itu kan salah ya, belum ada itu sebutan. Itu kesalahan dalam sejarah. Tidak mungkin menjiplak kan? Kalau menjiplak mungkin Quran pun harus menyebutnya Fir'aun. Itu Quran maafik lah. Fir'aun mah nanti di zaman Musa itu. Justru di zaman Yusuf tidak disebut Fir'aun, disebut Al-Malik tuh di zaman Yusuf. Zaman Nabi Musa, nah itu Fir'aun yang tenggelam tadi. Bible selesai dengan tenggelamnya Fir'aun sudah. Tapi Quran menyebut jasadnya diselamatkan dan dijadikan tanda bagi manusia nanti. Ternyata ditemukan kan? Baru di zaman kita ditemukannya bahwa mumi Ramses II itu adalah orang yang mengejar Fir'aun dan dia sudah tenggelam ya, karena kadar garam yang sangat tinggi di dalam kulitnya itu. Artinya mumi ini pernah tenggelam lama. Duka sabaraha dinten Pak kapanakna teh teh. Da teuleum di laut yang kena ngambang pan nya jenazah mah. Baru ditemukan. Jadi dibedah oleh dokter ahli bedah Prancis, Dr. Maurice Bucaille tadi. Beliau kaget tidak ada di jasad-jasad mumi yang lain yang kadar garamnya tinggi seperti ini. Artinya mumi ini pernah tenggelam di lautan. Setelah terus dikaji, diteliti, identifikasi ya, siapa dia itu, identitasnya, baru ditemukan bahwa dia adalah Fir'aun yang hidup di zaman Nabi Musa. Ini yang mengejar Musa. Ternyata jasadnya tuh selamatnya, tidak hancur di dalam laut. Dan itu bukti Al-Quran tidak menjiplak. Namun deui seueur Pak kisah Nabi Bani Israel ya, yang ada perbedaan antara Torah Yahudi dan Bible Kristen. Jadi Al-Quran selalu menjadi pelengkap, pengkritik begitu Pak bagi teks sebelumnya, bukan menjiplak, justru menyempurnakan, melengkapi atau mengkoreksi begitu Quran itu. Nah yang terakhir tentang hukum-hukum ibadah, ini juga sama ya, sering dituduh menjiplak ya. Silahkan saja nanti bisa dibahas ayat-ayatnya. Intinya konten yang sama belum tentu itu menjiplak gitu Pak. Ini pandangan yang unik ya, dia sebagai jawaban. Ini saya kutip dari tulisan Bapak Wisnu Tangga Prabowo di dalam websitenya, bagus tuh, Salafologi ya, Salafologi, mempelajari sejarah menguatkan akidah gitunya, website itu bagus. Nah jadi konten yang sama itu Pak belum tentu plagiarisme. Pertama pandangannya begini, dan pandangan ini ternyata Al-Quran yang menyajikan itu. Kesamaan antara satu teks dengan teks yang lain menunjukkan mereka bermuara pada sumber yang sama. Belum tentu nyontek. Misalkan ada murid mengerjakan ujian, jawabannya sama, padahal dia mengerjakan di kelas yang berbeda. Apakah saling mencontek? Ya tidaklah, berarti dua murid ini menghafal materi pelajaran dari guru yang sama, menjelaskannya pada waktu yang sama, dia hafal berdua itu. Quran pun ketika ada kesamaan dengan Bible, dengan Torah, ya berarti ada kesamaan karena bermuara pada sumber yang sama-sama wahyu Tuhan dulu itu. Dan ini sudah disebutkan oleh Allah di dalam Quran, seperti misalkan Allah menyebut di surah Sabihis ya, Al-A'la, inna hadza lafi suhufil ula. Ajaran ini Muhammad di surah Al-A'la ini ada juga di suhuf yang pertama, suhufi Ibrahimah wa Musa. Di dalam suhuf Ibrahim sudah kami ajarkan, dalam suhuf Musa sudah kami ajarkan. Artinya kan Nabi Muhammad tidak tahu apa itu suhuf Ibrahim. Nabi Muhammad hanya diberitahu Quran
Tapi ada kesamaan antara Quran dengan Torah dengan Suhuf Ibrahim karena bersumber dari sumber yang sama gitu. Oh, ada gitu ayatnya ya? Ya ada. Itu sabis Bapak Ibu apalahnya. Kedua, teks yang datang kemudian justru mampu meluruskan distorsi kesalahan pada teks sebelumnya. Hal ini termasuk menegaskan apa yang dihilangkan nanti dalam Torah, dalam Bible yang sudah hilang, nah Quran itu munculkan kembali. Dan apa yang dihilangkan dan mengingatkan kembali apa yang sengaja dilupakan. Karena memang sudah mengalami kerusakan isinya. Contoh misalkan babi begitu ya. Hukum tentang makan babi. Kan di dalam Torah dan Bible Kristen itu kalau kita lihat, apalagi yang bahasa Indonesia ya, yang diharamkan itu babi, itu ada, cuma ditambah di belakangnya hutan, begitu Pak. Jadi yang haram itu babi hutan, babi yang di hutan Pak, nu hideung, bagongnya, bagong susuruduk nih eta, celeng ya, yang rambutnya seperti pangnot dead gitu Pak. Tapi babi yang diternak yang warna merah muda, jadi boleh dimakan, dah bukan kategori babi hutan. Ya, ternyata bangorna. Ini diluruskan oleh Al-Quran. Ternyata Al-Quran menyebut khinzir, itu semua jenis babi yang diharamkan itu tidak boleh. Itu contoh ya. Kemudian juga haji, ibadah haji. Orang Yahudi mengenal ibadah haji, hogim namanya. Dan diperintahkan itu setahun 3 kali. Shale syarregalim, shalo syarregalim, tahogli besanah. 3 kali pengulangan kamu harus berhaji untukku, kata Allah. Itu dalam Torah Yahudi ada. Tapi kenapa tidak berhaji sekarang? Karena memang tidak mau menerima, ya situs-situs Islamnya tidak mau. Itu hajinya kami itu hajinya di Yerusalem, gitu Pak. Ya. Padahal haji itu diwajibkan dan Quran membongkar itu. Dengan menyebutkan nama kuno kota Mekah, dulunya bernama Bakkah, dikasih tahu kita itu. Di Ali Imran disebut Bakkah, di Al-Fathu disebut Mekah. Kenapa ada 2 versi nama kota Mekah dalam Quran? Supaya Bapak Ibu tahu Mekah itu dulunya Bakkah. Dan ternyata di dalam kitab Jabur milik Yahudi, Jabur Nabi Daud, masih ada terekam kota Bakkah itu pakai huruf Ba. Kata Daud, aku merindukan halaman-halaman Tuhan untuk berziarah ke sana. Ya, ketika para peziarah itu melewati lembah Bakkah, begitu itu disebutkan. Jadi mengungkapkan kembali apa yang hilang, meluruskan apa yang sudah bengkok, ya, mengkritisi apa yang dirubah, itu tugas teks yang datang kemudian, Quran. Ketiga, ia juga menjadi bukti kebenaran teks yang datang kemudian. Quran ini karena bisa melakukan yang pertama dan yang kedua, menjadi bukti bahwa dia adalah kitab suci yang benar. Jadi Quran bisa dianggap benar karena satu, bersumber dan bermuara dari sumber yang sama dengan kitab-kitab suci umat terdahulu, mengajarkan benang merah yang sama. Yang kedua, Quran pun sebagai muhaimin, ya, penguji, begitu Pak, penguji, penyaring, pengkritik teks kitab suci umat terdahulu. Yang dirubah-rubah ketahuan, yang diganti, dikurangi, ditambahkan ketahuan semua. Karena ketika membaca kitab suci umat terdahulu, jika ada ayat yang bersamaan dengan Quran, maka kita anggap itu benar, kan begitu. Jika bertentangan, nah ini sudah dirubah. Maka Quran sebagai penguji. Nah, karena 2 hal itu bisa dilakukan dan Al-Quran hadir untuk tugas-tugas itu, menjadi bukti kebenaran bahwa Quran itu memang kitab suci dari Tuhan. Nah, Allah berfirman sebagai penutup di surah Ali Imran ayat ketiga, nazzala alaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala taurata wal injil. Dia menurunkan kitab Al-Quran kepadamu dengan sebenarnya, dengan benar.
musaddiqan lima baina yadai, yang mana Quran itu membenarkan kitab yang telah diturunkan dulu nya, ta ieu ta muhaiminan. Quran sebagai penguji, wa anzala taurata wal injil, dan Allah pun sebelumnya